Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Syarifuddin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211250047. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar SDN 13 Balai Kuraitaji di kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, Pak? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Oke, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah agar nanti kita dapat mengikuti pelajaran yang baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapkan ketua. Siap gerak. Tempo 1, yes. Tempo 2, oke. Tempo 3, semangat. Tempo 4, konsentrasi. Tempo 5, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ambil absennya. Nama yang terpanggil, hitung jumlah sholatnya yang hari kemarin. Hari kemarin adalah mulai dari subuh sampai isya. Berarti kalau Bapak panggil namanya, berarti kalau full, berarti jumlahnya 5. Paham ya? Oke, Bapak ambil absen terlebih dahulu. Alfian Rizky. Hadir Pak. Akif Afan Harwi. Hadir Pak, 5 Pak. Ayu Rahmawati. Fakri Zafran Khairi. Hadir Pak, 5. Khaira Faila Nadifa. Hadir Pak, 6. Kaisan Syamil Al-Farezi. Hadir Pak, 5. Fares Marda Dinata. Hadir Pak, 5. Natasha Albert. Hadir Pak, 4. Apa salat apa yang tinggal? Asar. Mana tidak salat asar? Naura Nazifa Mauri. Hadir Pak, 5. Sabikul Khairi. 5 Pak. Reza Zafran Khairi. Hadir Pak, 5 Pak. Wahna Ta'ala. Wahyu Akbar Ramadan. Hadir Pak, 5 Pak. Oke, kenapa? Semuanya berdiri, Bapak tengok ke yang pakai. Semuanya berdiri. Kakinya lurus. Oke, silakan kembali duduk.
hari ini kita belajar bab 4, bab baru, yaitu judulnya hukum halal dan haram. Jadi, anak-anak tahu apa itu hukum halal? Naura tahu apa itu halal? Hukum saja, hukum dulu. Siapa yang tahu hukum? Peraturan. Ya, peraturan. Halal? Fares? Apa itu halal, Fares? Yola? Halal itu boleh dimakan oleh orang muslim. Mendekati. Haram? Yang tidak boleh. Kenapa? Belajar tentang ini, bab ini, kita mengajarkan agar semuanya anak bapak itu tahu definisi halal itu apa, definisi haram itu apa. Yang pokoknya kita mempelajari bab ini agar anak bapak tuh tidak salah memilih. Tahu yang halal, mana tahu yang haram, mana tahu yang mana yang dibolehkan, mana pula yang tidak dibolehkan. Dan anak apa agar tahu sumber-sumber hukum itu apa, sumber-sumber hukum Islam itu apa. Ini sumber hukum halal dan haram itu ada sumber hukumnya, di mana dasarnya, dari mana sumbernya. Sumbernya insya Allah anak tahu. Terus sebab-sebabnya, apa yang menyebabkan ini halal, apa yang menyebabkan ini haram. Sebelum itu, kita menayangkan video dan kita akan mendengarkan dulu apa materi video pembelajaran tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 dan saya? Saudara semua. Nah, hari ini kita belajar bersama. Dengan siswa dapat tempat tentang hukum halal haram. Anak-anak kelas ini kita punya pelajaran. Bapak berharap semuanya baik Allah agar bisa mengikuti kebaikan terbaik, dapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menjelaskan apa itu tujuan mempelajari materi halal dan haram ini. Agar anak-anak bisa menjelaskan apa definisi halal dan haram. Yang kedua, agar anak-anak bisa menggunakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, anak-anak agar bisa menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Agar anak-anak bisa menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Ketiga, kita mesti belajar definisi halal. Halal secara umum, halal adalah segala sesuatu kegiatan yang diizinkan atau kegiatan Islam menggunakan Islam. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam untuk dilakukan, konsumsi atau dilakukan. Jadi, itu adalah yang dibolehkan oleh Islam. Itu semua halal. Sedangkan definisi halal secara umum, halal adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dilakukan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, haram adalah segala sesuatu yang dilarang keras oleh syariat untuk tidak konsumsi atau dilakukan. Ada ulama yang mendefinisikan atau menjelaskan bahwa haram adalah segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa atau segala sesuatu yang menjurus pada kebaikan. Selanjutnya kita masuk pada dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram pertama adalah Tuhan adalah dasar hukum Islamian. Kedua, Tuhan adalah segala hukum agama dan Islam. Segala yang diharamkan dalam Al-Quran pasti haramnya. Segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran pasti dalam surat Al-Maidah
surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallah. Baiklah, itulah video pembelajaran. Selama pemutaran video tadi, adakah anak-anak Bapak ingin bertanya tentang hukum halal dan haram? Kenapa halal? Kenapa haram? Ada anak Bapak ingin bertanya? Apa itu halal? Apa itu haram? Dari video tadi, apa yang anak Bapak ingin tanyakan dari video tadi? Ada? Mau bertanya? Jadi halal itu dengan singkatnya disebut dengan boleh. Boleh. Apapun yang dikerjakan baik, boleh, dibolehkan oleh Allah, itu adalah halal. Tapi kalau Allah yang melarang di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dilarang Allah, berarti haram, berarti tidak boleh dilakukan. Siapapun yang melakukan pasti akan mendapatkan dosa. Contoh apa? Di dalam pembelajaran ulangan, teman yang di belakangnya mencontek ke depan teman yang di depan. Apakah itu perbuatan halal atau haram? Haram. Itu haram. Kenapa? Karena mencontek, mengambil jawaban teman. Kalau seandainya uang yang dia ambil dalam tas teman, dia belanjakan, dia jajankan, yang dia makan itu haram atau halal? Haram. Itu haram. Kenapa? Karena mengambilnya tidak secara halal. Itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Ada berapa sumber hukum Islam? 2 atau berapa? Ada di pertama sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi patokan kita sebagai sumber hukum yang pertama? Karena Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah. Kalam Allah, semua perkataan Allah dicantumkan di dalam Al-Quran. Sampai di situ ada pertanyaan apa? Ada. Ada kayak Nora? Kalau kan mencuri itu haram, tapi bagaimana kalau orangnya tidak mampu terus terpaksa mencuri, apakah dapat dosa? Tetap mendapatkan dosa. Apapun perbuatan dosa, apapun perbuatan jahat, untuk kepentingannya dia sendiri, untuk membutuhkan kehidupannya, tetap haram. Jadi nampak pahamnya kan? Paham. Nah, oke, kalau begitu anak Bapak dibagi 3 kelompok. Ini kelompok A dan ini kelompok B dan itu adalah kelompok C. Oke? Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A itu membahas tentang hukum halal dan haram. Kelompok B membahas tentang sumber-sumber hukum halal dan haram. Kelompok C membahas tentang sebab-sebab hukum halal dan haram. Ada kendala apa dari? Ada yang bisa dibantu? Ada yang nulis? Silakan tadi materi.
Nama-nama kelompoknya jangan lupa. Jangan lupa nama-nama kelompoknya. Hukum halal dan haram. Diskusikan dulu sama temannya bagaimana apa menurut teman ini udah bagus belum ini ditampilkan. Selesaikan tuh. Tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, say, aha aha ha, aha aha ha, aha aha, semangat. Oke, kelompok A mau tampil? Saya dari kelompok A yang membacakan materi hukum halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa secara sederhana. Halal diartikan boleh, dibolehkan, atau dibenarkan. Hukum haram adalah suatu atau kegiatan yang tidak diizinkan oleh syariat Islam dalam KBBI. Haram artinya terlarang oleh agama Islam atau undang-undang. Ulama menyatakan bahwa hukum haram adalah kegiatan atau suatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau terjerumus kepada yang buruk. Itulah penampilan dari kelompok A. Ada kelompok B mau bertanya pada kelompok A? Bagaimana menentukan status kehalalan produk impor? Untuk mengatasi keraguan ini, kita harus memprioritaskan produk yang memiliki sertifikat halal resmi dari negara masing-masing maupun negara kita sendiri yang melakukan sertifikasi ketat oleh MUI. Nah, jadi untuk mengetahui menentukan kehalalan produk itu, kita harus melihat dulu ke logo halal. Nah, kalau sudah ada logo halal dalam bungkusan itu, maka bolehlah produk tadi boleh digunakan. Kelompok B tampil. Sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan halal dan haramnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran maka sudah pastilah halal, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haram. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Ijtihad adalah cara segala upaya mengetahui kemampuan, keutamaan, kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh mujtahid
untuk mengalami dan menemukan hukum-hukum Islam. Tidak semua orang yang bisa melakukan jihad dan memberikan fatwa atau hukum. Orang yang bisa melakukan jihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid, kemampuan dalam mengalami ilmu yang mendalam. Itu adalah pemateri sumber-sumber hukum Islam. Ada yang mau bertanya? Kelompok A mau tanya kepada kelompok B? Nah, silakan Akid. Mengapa kita harus percaya Al-Quran dan hadis? Nah, kelompok B sudah bisa menjawab. Kenapa kita harus percaya pada Al-Quran dan hadis? Al-Quran adalah petunjuk langsung dari Allah dan hadis adalah penjelasan rakus dari Muhammad. Keduanya adalah sumber hukum karena mereka bersifat sempurna dan pasti benar. Manusia tidak bisa menentukan hukum sendiri. Nah, sudah paham kelompok A? Sudah dijawab karena Al-Quran itu adalah langsung dari Allah. Sedangkan hadis adalah sebenarnya perkataan Nabi. Jadi Al-Quran dan hadis sama-sama berguna. Jadi orang tidak bisa menghukum sendiri, tidak bisa. Harus ada dulu sumber Al-Quran dan hadis. Kelompok C ada mau bertanya pada kelompok B? Nah, silakan. Bagaimana solusinya jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada aturan yang jelas? Nah, apa solusinya ketika di dalam Al-Quran dan hadis tidak jelas? Ketika Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan suatu masalah, maka secara langsung para ulama menggunakan cara yang disebut ijtihad. Nah, apabila Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan, maka langkah selanjutnya adalah ijtihad. Paham? Paham? Nah, selanjutnya kelompok C, tampil. Oke, silakan bacakan materinya yang sudah. Belajar kelompok C membahas materi seputar halal dan haram. Yang pertama adalah surat asli. Allah telah menetapkan sesuatu yang halal karena zatnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Kelompok A, kelompok B, susah untuk sesungguhnya bertanya. dia hanya mengharamkan atasnya bangkai, darah, dan daging babi. Daging hewan yang disembelih selain mengucapkan nama-nama Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena keinginan dan tidak melampaui batas. Nah, itulah materi yang dibahas oleh kelompok C. Itu tentang sebab-sebab hukum halal dan haram. Ada kelompok A mau bertanya pada kelompok C? Ayo, silakan aktif-aktif saja bertanya. Latihan. Nah. Mengapa hewan asalnya halal bisa menjadi haram? Nah, mengapa hewan asalnya haram menjadi haram? Hewan ternak seperti sapi atau ayam yang zatnya halal dapat menjadikan haram dan dapat dianggap bangkai jika sebab proses penyembelihannya tidak memenuhi syariat Islam. Karena setiap apapun yang hewan diawali dengan mengucapkan asma Allah. Nah, sudah paham kelompok A? Kenapa hewan tadi itu halal tiba-tiba haram? Tadi jawabannya adalah ketika hewan seperti sapi atau ayam disembelih tidak memakai asma Allah, maka jadilah bangkai. Nah, jadi tidak sah dimakan. Ada lagi kelompok B mau tanya pada, silakan kelompok B. Apa hukumnya mengonsumsi jajanan dengan uang curian? Nah, apa hukumnya membelanjakan uang curian? Makanan yang dibeli dengan uang curian dapat menjadi masalah besar karena cara memperolehnya yang tidak halal. Bukan karena makanannya, melainkan dalam Islam, makanan yang halal dimakan cara memperolehnya juga harus halal. Jika yang diperoleh dengan cara haram, maka makanan jadi haram untuk dikonsumsi. Ini dapat dua kertas ya. Mungkin di atasnya, kalau kelompok A, berarti dia menilai kelompok B dan kelompok C. Nah, kalau kelompok B, berarti dia menilai kelompok A dan menilai kelompok C.
Kalau kelompok C, berarti dia menilai kelompok A dan kelompok B. Nomor 1. Ketiga aja Bang. Tiganya sama-sama. Ya. Oke, kelompok B berapa nilainya di sana? 15. Nah, ini di kelompok C 15 plus. Kelompok A berapa nilai kelompok B? Kelompok A 16. Ada lagi yang nilai kelompok A? Belum. Kelompok apa lagi yang nilai kelompok C? Berapa nilainya? C 13. 13. Ditambah 13. 15 sama 13? 28. Siapa yang akan di atas? Apa? Kelompok C. Kelompok A? 7? Iya. Benar 7? Valensi, Pak. 1, 2, 3, 4, 5 5 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 3 12. Kelompok apa tadi itu? Kelompok A 12. 16 tambah 12 28. Apa lagi? Kelompok B. Siapa nilai kelompok B? 16. Berapa nilainya? 6 tambah 5 15 tambah 16 11 1 3 1. Pemenangnya adalah kelompok B. Beri tepuk tangan untuk. Jadi apa kesimpulan dari kita mempelajari? Jadi anak-anak Pak, hukum halal dan haram yang ditetapkan oleh Allah bukanlah hanya sekedar batasan saja, melainkan ini adalah jalan atau peta menuju kehidupan yang baik agar kehidupannya damai, tentram, dan berkah. Ketika memilih jalan yang baik atau halal, maka selamatlah jiwa dan tubuhnya dari materi bahaya atau spiritual. Itu adalah bukti bahwa ketaatan kita yang mendalam kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah menjauhi yang haram adalah investasi bagi kita. Itu adalah bagi kebahagiaan. Itu adalah bagi kebahagiaan kita, kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi apa? Di akhirat, betul. Itu abadi. Setelah bukti ini menunjukkan yang sebuah bukti bahwa kita mendahulukan ridho Allah daripada keinginan sesaat. Jadi sadarilah, menjalankan hukum halal dan haram adalah bentuk dari cinta kita kepada Allah dan kepasrahan yang akan membimbing kita meraih keberkahan rezeki, ketenangan hati, dan janji kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana nampak pelajaran tentang ini? Apakah sudah paham? Paham. Bagaimana perasaannya? Bahagia. Kalau batu buat itu haram. Iya, haram. Batu buat itu haram. Apalagi menunjuk-tunjukan. Tidak ada sebabnya. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran tentang hukum halal dan haram. Jadi nampak sudah tahu kan apa itu halal dan haram? Tahu. Sudah bisa membedakan mana halal dan haram? Nampak sudah bisa menyebutkan apa itu halal dan haram? Sumber hukumnya? Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Setelah itu sebab hukum halal ada Al-Quran, sifat asalnya dan proses. Oke lah nampak
sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Kita membaca Al-Fatihah mulai dari sekarang. Berdoa selesai. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.